Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izza Baimul Ayun Ahlaris dengan NIM 2015 1050 1046 dari program studi agroteknologi dengan mata kuliah Manajemen Agribisnis B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah saya lakukan pada waktu lalu dengan judul Manajemen Agribisnis on Farm Buah Naga di Desa Sumbersewu, Kabupaten Banyuwangi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak bersama-sama. Baik, berikut merupakan pemaparan materi hasil dari laporan praktik lapang yang saya kerjakan. Baik, untuk yang slide pertama yaitu latar belakang. Subsektor pertanian merupakan kegiatan membudidayakan tanaman pangan maupun hortikultura yang bertumbuh pada hamparan lahan, baik itu lahan kering maupun lahan basah. Subsektor pertanian hortikultura komunitas buah naga di Indonesia sendiri sudah tidak asing lagi didengar. Tanaman yang berasal dari Meksiko, dari benua Amerika, yaitu bagian tengah dan utara, telah tersebar di seluruh penjuru dunia dan telah dikembangkan secara besar-besaran di Asia, seperti di Vietnam dan Thailand. Buah naga sendiri masuk ke Indonesia sekitar pertengahan tahun 2000-an yang diimpor dari Vietnam. Pengembangan komunitas buah naga dinilai dapat menghasilkan prospek yang baik bagi petani. Hal tersebut dibuktikan dengan minat masyarakat Indonesia dari tiap tahun semakin bertambah. Buah naga yang dapat dibudidayakan yaitu ada 4 jenis, yaitu buah naga berdaging putih dengan nama latin Halocereus undatus, buah naga berdaging merah dengan nama latin Halocereus polyhyosus, kemudian buah naga berdaging super merah dengan nama latin Halocereus zostaricensis, dan buah naga berkulit kuning dan berdaging putih Salanicereus megalanthus. Dari keempat jenis buah naga tersebut, yang sering dijumpai di pasaran yaitu jenis buah naga berdaging merah atau super merah dan berdaging putih. Budidaya buah naga di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan penghasil buah naga terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya menghasilkan sekitar 85.000 ton dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi. Kemudian minat masyarakat terhadap budidaya buah naga di Banyuwangi ini cukup tinggi dan didukung oleh potensi lahan yang masih luas. Berdasarkan tabel tersebut, terjadi peningkatan luas lahan panen dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian untuk hasil produksi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018. Dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat penurunan drastis dikarenakan beberapa faktor seperti lingkungan dan iklim. Hal tersebut juga berpengaruh pada jumlah produktivitas pada tahun yang sama, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan, dengan artian bahwa bertambahnya luas panen tidak menjadi jaminan hasil produksi dari buah naga tersebut akan bertambah. Kemudian manajemen agribisnis on farm buah naga di Desa Sumbersewu, Kabupaten Banyuwangi. Manajemen produksi merupakan suatu kegiatan atau proses yang berdasarkan pada sebuah aturan dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Manajemen produksi pada usaha tani di buah naga di Desa Sumbersewu meliputi beberapa kegiatan di dalamnya, seperti penyediaan bahan baku berupa bibit dan tiang pancang, kemudian pemilihan lokasi. Lokasi yang digunakan ini seluas 7.500 meter persegi atau 3/4 hektar, dengan kapasitas tiang pancang itu mencapai 1.100 buah yang ditambahi bibit 3 buah setiap tiangnya. Lahan yang digunakan memiliki lokasi yang strategis karena berada di area jalan poros atau jalan utama, sehingga akses untuk pengangkutan hasil panen ataupun akses menuju tempat budidaya itu mudah. Kemudian tidak jauh dari area pemukiman, memiliki struktur tanah yang gembur, drainase lancar, dan sumber air yang mudah, serta berada di daerah dataran rendah yang beriklim tropis. Berdasarkan tabel proses produksi bisa kita cermati bahwa tahap pertama yaitu persiapan bahan baku berupa lahan itu sendiri, kemudian bibit dan tiang pancang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persiapan lahan.
Persiapan lahan ini bisa berupa pembajakan, pemberian pupuk dasar, dan pemasangan tiang pancang. Kemudian selanjutnya adalah penanaman bibit. Kemudian selanjutnya yaitu perawatan seperti pemupukan, pengairan, pemangkasan, pengendalian hama, penyiangan, dan perlampuan. Perlampuan ini bertujuan untuk merangsang bunga dari buah naga agar cepat muncul. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyemprotan big grow ketika sudah mulai berbuah, atau bisa disebut gibro kalau orang sini itu bilang, kalau petani bilang itu gibro. Apa sih tujuannya pemberian jenis pupuk ini? Nah, menurut narasumber yang kami wawancara kemarin, ketika buah naga itu sudah mulai membentuk buahnya dan tidak segera diberikan pupuk big grow ini, maka buah naga itu tidak bisa membesar. Jadi ukurannya itu sebesar dua kalinya bola pingpong, 2 kalinya bola kasti, atau 2 atau 3 kalinya. Jadi tidak bisa besar yang seperti biasanya kita jumpai di pasaran. Kemudian itu yang selanjutnya itu pemanenan sekaligus pemasaran. Nah, pemanenan dan pemasaran ini untuk petani narasumber yang kami wawancara itu menggunakan sistem tengkulak. Jadi petani tidak memasarkan ke pasar atau konsumen lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pembersihan lahan dari gulma ataupun sisa panen, dan kemudian kembali ke, karena ini tahunan, jadi untuk penanaman bibit hanya di awal saja, dan efisien umur tanaman itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen teknologi. Teknologi yang diterapkan dalam sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi hasil dari produk pertanian, serta untuk memudahkan pekerjaan dan kenyamanan dalam proses produksi. Usaha tani di Desa Sumbersewu sudah menerapkan teknologi sejak lama untuk menghasilkan tingkat produksi buah yang lebih tinggi lagi. Teknologi tersebut berupa sistem perlampuan, yaitu dengan pemberian lampu dengan tegangan sekitar 12-18 watt yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan bunga buah, sehingga ketika tidak musim buahnya masih bisa tetap memberikan hasil produksi. Tanaman buah naga ini merupakan tanaman long day plants yang apabila mendapatkan penyerapan lebih lama akan memacu proses munculnya bunga pada tanaman. Selain itu, tanaman buah naga juga tergolong dalam kategori tipe tanaman cam, tanaman yang buka matinya pada malam hari sehingga pengambilan CO2 dan pemberian cahaya yang berasal dari lampu dapat meningkatkan hasil fotosintesis dan asimilat. Teknologi dan metode tersebut berkaitan dengan komponen manajemen teknologi dalam agribisnis, antara lain yaitu perangkat keras atau hardware, itu berupa peralatan listrik atau saluran atau instalasi listrik, ya teknologi perlampuannya itu sendiri. Kemudian dari perangkat manusianya itu sendiri atau humanware, berupa pengetahuan tentang kebutuhan pencahayaan dari buah naga serta tekad ingin meningkatkan produktivitas dari budidaya buah naga. Kemudian selanjutnya itu ada informasi atau infoware, berupa informasi dari berita, website, ataupun dari rekan petani lainnya terhadap perkembangan inovasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu perangkat organisasi atau organware, berupa lembaga pemerintahan yang memberi kemudahan akses terhadap perizinan pemberian lampu pada proses budidaya buah naga. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada manajemen SDM. Sumber daya memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai penggerak, berfungsi untuk memikirkan dan melakukan sesuatu rencana untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni yang saling berhubungan dan memiliki peran sebagai tenaga kerja yang efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan atau unit usaha. Pada proses usaha tani budidaya di Desa Sumbersewu, Kabupaten Banyuwangi, ini membutuhkan tenaga kerja sebanyak 2 orang beserta pemilik usaha tani. Dalam pembagian tugas pada para pekerja sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dilakukan, seperti pemangkasan sulur, pemupukan,
pemberian pestisida, pemberian bigro, dan proses perawatan lainnya yang sekiranya tidak mampu untuk dikerjakan sendiri atau ada faktor tertentu jika tidak segera ditangani. Kemampuan dari tenaga kerja tergolong cukup baik karena dari lingkungan masyarakat sendiri itu lumayan banyak yang membudidayakan buah naga dan mayoritas itu bekerja sebagai petani, sehingga dengan proses pembudidayaan yang tidak rumit, maka banyak masyarakat yang mudah untuk menangkap sekali pelatihan ataupun hanya dalam bentuk teori, sehingga ketika mendapat pekerjaan dadakan atau mendadak disuruh oleh petani, maka sumber daya manusia atau tenaga kerja tersebut itu sudah siap. Yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu merupakan segala sesuatu proses produksi ataupun kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan langkah untuk memperoleh dana, menggunakan dan mengelola aset sesuai dengan apa yang ingin dituju oleh unit usaha dari atau perusahaan tersebut. Dengan artian, manajemen keuangan merupakan sebuah pengelolaan tentang cara untuk mendapatkan, mendanai, dan mengelola aset untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Tujuan dari dilaksanakannya manajemen keuangan adalah untuk meminimalisir pengeluaran untuk biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang berkaitan keberadaannya itu tidak dipengaruhi oleh jumlah hasil produksinya, serta bersifat tidak habis dalam satu kali proses produksi. Kemudian biaya variabel itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi yang digunakan habis dalam satu kali produksi dan dipengaruhi oleh jumlah hasil produksinya. Jadi petani ini menggunakan biaya tetap dan variabel dengan total biaya itu 5.567.000. Untuk sebagai rinciannya, kegiatan usaha tani ini memiliki biaya tetap sebesar 1.517.000 yang menggunakan beberapa input peralatan tetap seperti tangki penyemprot, lampu, cangkul, dan sabit. Dari peralatan tersebut memiliki umur ekonomis selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian biaya variabel fungisida yang digunakan itu sebesar 150.000 dengan perlakuan selama 1 kali masa panen, dilakukan 2 minggu sekali pengobatan untuk mencegah terjangkitnya serangan dari jamur atau OPT yang lainnya. Kemudian pupuk yang digunakan selama 1 kali masa panen yaitu dengan pupuk NPK sejumlah 50 kg dengan harga 115.000, pupuk urea dengan kebutuhan 50 kg dengan harga 170.000, pupuk KCL dengan kebutuhan 50 kg dengan harga 580.000, pupuk ZA dengan kebutuhan 50 kg dengan harga 125.000, pupuk Mamigro dengan kebutuhan 2 liter untuk 1 kali proses panen dengan harga sebesar 110.000. Kemudian ada Bigro atau Gibro yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan pada bunga dengan harga sebesar 140.000. Ini berupa saset atau pupuk. Proses usaha tani buah naga milik pribadi ini menggunakan 2 orang tenaga kerja, 2 orang dari masyarakat umum, dan 1 orang adalah pemilik lahan tersebut. Tenaga kerja diberi upah harian pada umumnya sebesar 70.000 per orang. Penggunaan bahan bakar untuk memerlukan 120.000 dengan perolehan minyak sebanyak 12 liter yang difungsikan untuk menghidupkan mesin semprot pestisida atau fungisida yang dilakukan selama 2 minggu sekali selama kegiatan proses budidaya. Kemudian yang terakhir yaitu ada biaya variabel dari listrik. Penggunaan teknologi lampu dan irigasi dengan mesin sanyo ini menggunakan daya listrik sebesar 5.600 watt dengan biaya sebesar 2.400.000 selama 1 kali produksi, sehingga total biaya keseluruhan antara biaya tetap dan variabel usaha tani buah naga di Desa Sumber Sewu sebesar 5.567.000. Kemudian untuk manajemen keuangan tentang pendapatan itu menghasilkan produksi 4 ton dengan harga 14.000 per kilogram. Ini modal berasal murni dari narasumber sendiri. Diketahui itu jumlah output itu ada 4 ton atau 4.000 kilo dengan harga outputnya itu 14.000 per kilogram. Ini secara root, jadi untuk grade tidak menggunakan grade. Untuk biaya tetap itu 1.517.000 dan biaya variabel 4.050.000. Kemudian total biaya itu seperti tadi 5.567.000
dan pendapatan kotor itu sebesar 56 juta dan pendapatan bersih itu sebesar 50.433.000. Kemudian manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan suatu aktivitas sosial dan pengaturan yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan maksud untuk mendapatkan keinginan mereka dengan cara membuat produk kemudian menukarkan dengan besaran nominal tertentu kepada orang lain. Saluran pemasaran merupakan media penghubung antara produsen, yaitu petani, kepada konsumen melalui beberapa lembaga yang terlibat. Semakin banyak lembaga yang terlibat, maka akan semakin panjang saluran pemasaran tersebut yang akan mengakibatkan penerimaan perbedaan harga jual atau beli antara lembaga di dalamnya. Pemasaran usaha tani bahan naga di Desa Sumbersewu tidak dipasarkan sendiri, melainkan dari petani mencari saluran pemasaran tersebut untuk mengangkut hasil produksi mereka, kebanyakan dari pedagang besar dan pengepul atau biasa disebut tengkulak. Saluran pemasaran dari usaha tani bahan naga di Desa Sumbersewu cukup sederhana, yaitu terdiri dari dua saluran pemasaran. Pada saluran pertama terdapat saluran pemasaran melalui pedagang, pengepul, pedagang besar, pedagang kecil, dan konsumen akhir. Kemudian saluran ini merupakan saluran yang sering digunakan oleh petani buah naga pada umumnya. Kemudian saluran kedua ini terdapat saluran dari pengepul, pedagang kecil, dan konsumen akhir. Saluran ini merupakan saluran yang penjualannya di daerah lokal saja, jadi dari pedagang kecil atau pengecer yang membeli kepada pedagang pengepul. Fungsi-fungsi pemasaran telah dilakukan oleh masing-masing yang terdapat dalam saluran masing-masing lembaga yang terdapat dalam saluran pemasaran buah naga di Desa Sumbersewu tersebut. Seperti petani buah naga melakukan fungsi pertukaran dan fasilitas seperti penjualan, pendanaan, penanggulangan risiko, dan informasi pasar. Kemudian pedagang pengepul melakukan fungsi pertukaran fisik dan fasilitas seperti pembelian, penjualan, pengangkutan, sortasi, standarisasi, pembiayaan, dan informasi pasar. Kemudian pedagang besar melakukan fungsi pertukaran fisik dan fasilitas seperti pembelian, penjualan, pengangkutan, sortasi, standarisasi, grading, penyimpanan, penanggulangan risiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Kemudian untuk pengecer melakukan fungsi pertukaran fisik dan fasilitas seperti pembelian, penjualan, penyimpanan, pengangkutan, sortasi, pembiayaan, dan informasi pasar. Kesimpulannya dari hasil praktik lapangan saya, yaitu manajemen agribisnis pada usaha tani di Desa Sumbersewu meliputi beberapa aspek antara lain manajemen produksi, manajemen teknologi, manajemen sumber daya teknologi, dan manajemen keuangan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian pemasaran dalam proses usaha tani bahan naga di Desa Sumbersewu memiliki dua saluran utama yang cukup sederhana. Kemudian untuk fungsi-fungsi pemasaran juga telah dilakukan dari berbagai pihak yang berada dalam saluran pemasaran tersebut seperti fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada tutur kata yang tidak mengenakan. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.